Suasana malam itu tampak tenang, namun diam-diam langkah pasukan intelijen khusus mulai menyusuri gang-gang sunyi menuju sebuah kawasan elit di pinggiran kota. Tanpa suara, mereka mengamati pergerakan mencurigakan di sebuah rumah mewah yang tak memiliki papan nama. Beberapa wanita terlihat keluar masuk dengan pakaian mencolok, membuat kecurigaan semakin kuat bahwa tempat itu bukan sekadar hunian biasa. Laporan dari warga sekitar menyebutkan aktivitas aneh setiap malam, termasuk suara tangisan yang samar terdengar. Penyamaran petugas sebagai kurir layanan paket menjadi kunci untuk mengintip ke dalam. Dari kamera tersembunyi, terlihat ruangan dalam rumah penuh dengan wanita muda yang tampak gusar dan bingung. Tak sedikit dari mereka tampak baru saja tiba, terlihat dari koper-koper yang masih tertutup rapat. Situasi ini menciptakan dugaan bahwa mereka bukan tamu, melainkan korban dari sindikat perdagangan manusia. Koordinasi pun dilakukan secara senyap. Tim gabungan dari kepolisian, militer, dan badan intelijen menyusun strategi penggerbekan cepat. Mereka tahu, waktu sangat krusial karena keterlambatan sedikit saja bisa mengakibatkan korban dipindahkan atau dihilangkan. Beberapa anggota telah menempati posisi di berbagai sudut, mengawasi kemungkinan adanya pelarian atau perlawanan. Dalam laporan sebelumnya, rumah tersebut telah 2 kali lolos dari penggerbekan karena bocornya informasi. Kali ini, semua jalur komunikasi eksternal diputus, sinyal disekat, dan seluruh pergerakan disekat. Operasi ini bukan hanya soal penyelamatan, tetapi juga menutup jalur distribusi gelap yang sudah terlalu lama beroperasi. Setiap detik dihitung dengan hati-hati agar tidak menimbulkan korban jiwa. Detik-detik penggerbekan pun semakin dekat. Jantung para petugas berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena tekad membongkar kejahatan yang selama ini bersembunyi di balik tembok glamor. Malam itu, mereka tak hanya membawa senjata, tapi juga harapan bagi para perempuan yang telah dirampas kebebasannya. Titik serang telah ditentukan, dan operasi akan dimulai sebelum fajar menyingsing. Langit masih gelap ketika pasukan khusus mulai menyusup mendekati rumah yang menjadi target utama. Dengan perlengkapan lengkap dan wajah ditutupi masker hitam, mereka membentuk formasi mengepung seluruh sisi bangunan. Senyap, tanpa suara, bahkan hembusan napas pun dikendalikan. Mereka tahu bahwa sedikit suara bisa mengacaukan rencana besar yang telah dipersiapkan selama berbulan-bulan. Komandan operasi memberikan isyarat tangan, dan tim pembobol pintu maju dengan alat pemecah kunci elektronik. Sistem keamanan rumah canggih, namun bukan tandingan teknologi militer yang mereka bawa. Dalam hitungan detik, pintu depan berhasil dibuka tanpa suara, dan pasukan segera menyebar ke setiap ruangan. Mereka menghadapi kemungkinan bahwa di balik pintu-pintu tertutup bisa saja ada jebakan atau perlawanan dari penjaga bersenjata. Teriakan wanita terdengar saat mereka menyadari rumah tersebut telah dikepung. Beberapa berlari, mencoba menyelamatkan diri, namun langsung diamankan oleh petugas wanita yang telah disiapkan khusus untuk menangani korban. Situasi berubah menjadi kacau, namun pasukan tetap tenang, bergerak sesuai rencana. Mereka mengevakuasi para wanita satu persatu, memastikan tidak ada yang tertinggal. Sementara di lantai atas, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa. Pasukan mengejar dan mendapati beberapa pria mencoba melarikan diri melalui jendela belakang. Namun semua jalur pelarian sudah tertutup. Beberapa pelaku berhasil ditangkap, termasuk seorang pria parubaya yang diduga kuat menjadi otak dari operasi ilegal tersebut. Wajahnya tampak panik, berbeda jauh dari tampilan necis yang biasa ditunjukkannya. Setelah situasi terkendali, tim forensik mulai memeriksa setiap sudut rumah. Mereka menemukan berbagai dokumen palsu, paspor wanita dengan negara tujuan berbeda, dan sejumlah uang tunai dalam berbagai mata uang. Rumah mewah itu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan markas perdagangan manusia internasional yang sangat rapi menyembunyikan operasinya di balik kemewahan dan kebohongan. Dalam ruangan bawah tanah yang dikunci rapat, pasukan menemukan pintu besi setebal 5 cm yang tidak bisa dibuka dengan cara biasa. Dengan peralatan khusus, mereka memotong bagian engsel dan mendobrak masuk. Di dalamnya, belasan perempuan dalam keadaan setengah sadar duduk bersandar di dinding, sebagian besar mengenakan pakaian dalam yang tampak belum diganti sejak berhari-hari. Jeritan pertama terdengar dari seorang wanita muda yang mengira pasukan adalah bagian dari sindikat yang hendak memindahkan mereka. Namun setelah dijelaskan oleh petugas wanita, tangis haru pun pecah. Sebagian besar korban berasal dari pedesaan dan mengaku dijanjikan pekerjaan di luar negeri sebagai asisten rumah tangga atau pelayan hotel. Kondisi kesehatan para wanita tersebut sangat memprihatinkan. Beberapa menunjukkan tanda-tanda kekurangan gizi dan dehidrasi, sementara yang lain mengalami trauma berat hingga sulit berbicara. Tim medis yang sudah siaga di luar segera dikerahkan untuk memberikan pertolongan pertama.
Suasana berubah menjadi campuran antara kelegaan dan keprihatinan mendalam. Barang bukti di dalam ruangan itu memperkuat dugaan bahwa rumah tersebut merupakan tempat transit sebelum para korban dikirim ke luar negeri. Terdapat koper berisi pakaian-pakaian mencolok, alat-alat kosmetik, dan bahkan peralatan medis yang digunakan untuk pemeriksaan fisik secara kasar. Semuanya dilakukan tanpa pengawasan resmi, dan jelas melanggar hukum internasional. Salah satu temuan mengejutkan adalah adanya peta pengiriman yang menunjukkan rute dari Indonesia menuju negara-negara Asia Tenggara, dengan Kamboja menjadi tujuan utama. Peta itu dilengkapi dengan kode-kode tertentu yang hanya dimengerti oleh sindikat. Fakta ini menjadi bukti kuat bahwa jaringan ini berskala besar dan melibatkan banyak pihak lintas negara. Keterangan dari beberapa korban mengungkap praktik gelap yang terjadi setelah mereka dikirim ke luar negeri. Di Kamboja, mereka ditempatkan di tempat-tempat hiburan malam atau rumah bordil ilegal. Banyak dari mereka dipaksa melayani puluhan pelanggan setiap malam, dan yang menolak mendapat perlakuan kekerasan. Salah satu korban yang berhasil kabur dari Kamboja beberapa bulan lalu menceritakan bahwa tempat penampungan di sana dijaga oleh pria-pria bersenjata. Mereka tak bisa keluar, bahkan untuk mencari makanan. Segala bentuk komunikasi dengan dunia luar dilarang, dan siapapun yang mencoba kabur akan dipukul hingga pingsan atau dibunuh diam-diam. Lebih mengerikan lagi, korban yang dianggap tidak layak jual, dijual ke rumah sakit gelap untuk diambil organ tubuhnya. Ginjal, hati, dan bahkan kornea mata menjadi komoditas berharga di pasar gelap. Ini menjelaskan mengapa banyak korban yang hilang tanpa jejak atau dikabarkan meninggal karena sakit mendadak. Pemerintah Kamboja sendiri dinilai lamban dalam menangani laporan-laporan ini, bahkan terkesan menutup mata. Hal ini memperkuat kecurigaan bahwa ada pejabat yang terlibat atau setidaknya mendapat bagian dari hasil perdagangan tersebut. Laporan ke Interpol pun telah disiapkan sebagai langkah awal kerja sama lintas negara. Kisah-kisah pilu dari para penyintas menambah daftar panjang penderitaan yang dialami perempuan Indonesia di luar negeri. Mereka dijual oleh orang-orang yang memanfaatkan kemiskinan dan ketidaktahuan sebagai alat. Kini, pengungkapan kasus ini menjadi titik terang dalam melawan kejahatan kemanusiaan yang begitu terorganisir dan kejam. Bangunan mewah yang digerebek tidak memiliki papan nama atau tanda pengenal apapun. Dari luar, hanya tampak seperti rumah biasa dengan taman rapi dan pagar tinggi. Namun penyamaran itu sengaja dibuat untuk menipu aparat dan warga sekitar agar tidak menimbulkan kecurigaan. Bahkan Satpam Perumahan Elit tersebut mengaku tidak pernah tahu pasti siapa penghuni rumah tersebut. Pemeriksaan terhadap CCTV lingkungan menunjukkan bahwa rumah itu hanya dikunjungi pada malam hari oleh mobil-mobil mewah dan van gelap tanpa plat nomor jelas. Aktivitas siang hari nyaris tidak ada, dan tirai-tirai selalu tertutup rapat. Situasi ini membuat penyelidik yakin bahwa rumah tersebut adalah titik krusial dalam jaringan pengiriman manusia lintas negara. Dari hasil investigasi sementara, ditemukan bahwa rumah itu disewa atas nama perusahaan fiktif yang bergerak di bidang jasa kebersihan. Pemilik asli properti bahkan tidak mengetahui bahwa rumahnya digunakan untuk kegiatan ilegal. Dokumen sewa menyebutkan nama alias dan tanda tangan palsu yang dibuat dengan sangat profesional. Fakta-fakta itu semakin memperlihatkan bahwa sindikat ini memiliki jaringan kuat di berbagai bidang, termasuk pemalsuan identitas, penyewaan properti, dan pengamanan teknologi. Mereka bekerja dengan sistem tertutup dan berlapis, sehingga sulit dilacak tanpa penyelidikan mendalam. Keberhasilan penggerebekan ini menjadi langkah awal membongkar semua lapisan kejahatan yang tersembunyi. Kini, rumah tersebut telah disegel dan dijadikan lokasi forensik. Semua bukti dikumpulkan dan dianalisis untuk mengungkap nama-nama yang terlibat. Media pun mulai meliput kasus ini secara luas, membuat publik tersentak akan kenyataan kelam di balik pintu rumah mewah yang sebelumnya tampak tak mencurigakan sama sekali. Penyelidikan aparat mengungkap fakta mengejutkan mengenai jaringan penyalur tersebut. Ternyata mereka memiliki cabang tersembunyi di beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Dokumen yang ditemukan berisi daftar nama agen luar negeri yang menjadi perantara pengiriman TKW secara ilegal. Informasi ini memperkuat dugaan bahwa jaringan tersebut telah beroperasi selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Dalam catatan keuangan yang ditemukan, tercatat aliran dana yang mencurigakan mencapai miliaran rupiah. Uang tersebut dikirim ke rekening luar negeri dengan identitas palsu. Investigasi perbankan mengarah pada keterlibatan beberapa oknum dari institusi tertentu yang memuluskan transaksi ini. Praktik pencucian uang digunakan untuk mengaburkan asal-usul pendapatan. Tak hanya itu, beberapa wanita yang sempat diselamatkan dari pengiriman menyebut bahwa mereka direkrut melalui modus penipuan. Janji pekerjaan sebagai pengasuh anak atau asisten rumah tangga berubah menjadi mimpi buruk. Setibanya di negara tujuan,
Mereka dipaksa bekerja di sektor hiburan malam yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Jika menolak, mereka diancam dan ditahan secara paksa. Pihak berwenang kemudian membentuk satuan tugas gabungan untuk memburu pelaku di luar negeri. Kerjasama dengan Interpol pun segera dijalin untuk mengejar dalang utama yang diduga berada di luar negeri. Proses hukum di dalam negeri dilakukan terhadap pihak yang berhasil diamankan, sementara pengejaran lintas negara mulai digencarkan. Warga sekitar perumahan elit tempat bos penyalur ditangkap mengaku terkejut. Mereka tak pernah curiga karena rumah tersebut terlihat biasa saja dan jarang dikunjungi tamu. Keberadaan rumah yang tertutup rapat membuat aktivitas ilegal di dalamnya tidak terendus sama sekali. Kini mereka merasa was-was dan mendesak pihak keamanan untuk memperketat pengawasan wilayah perumahan. Salah satu korban bernama Fitri, wanita muda asal Nusa Tenggara Barat, menceritakan kisahnya yang memilukan. Ia tergiur tawaran kerja dengan gaji besar di luar negeri. Iming-iming fasilitas lengkap dan kontrak kerja resmi membuatnya yakin dan segera berangkat. Namun, harapan berubah menjadi derita sejak hari pertama tiba di Kamboja. Fitri dijemput oleh orang tak dikenal yang langsung menyita paspornya. Ia dikurung dalam kamar sempit bersama puluhan wanita lain. Tak ada kontak dengan dunia luar, hanya perintah keras dan ancaman. Mereka dipaksa melayani tamu dalam dunia malam yang kejam. Bila menolak, hukuman berupa penyiksaan mental dan fisik langsung diberikan. Selama berbulan-bulan, Fitri kehilangan harapan dan hanya bisa berdoa agar ada yang menolong. Ia akhirnya berhasil kabur saat penjaga lengah dan melarikan diri ke kantor perwakilan Indonesia. Dari situ, ia dipulangkan dan langsung menjalani pendampingan psikologis. Pengalaman pahit itu meninggalkan trauma mendalam yang sulit disembuhkan. Fitri bukan satu-satunya korban, masih banyak perempuan lain yang mengalami penderitaan serupa. Mereka berasal dari berbagai daerah dan latar belakang, namun dijerat dalam jebakan sama. Janji manis berubah menjadi perangkap mematikan. Pemerintah kini dihadapkan pada tuntutan besar untuk menyelamatkan dan memulihkan para penyintas. Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak turut turun tangan memberikan bantuan. Mereka mendesak agar hukuman berat dijatuhkan kepada pelaku dan adanya pengawasan ketat terhadap rekrutan tenaga kerja. Kasus ini menjadi momentum penting untuk membenahi sistem penyaluran TKW agar tak lagi dijadikan ladang eksploitasi. Setelah penangkapan bos utama, aparat tak berhenti. Mereka melanjutkan operasi lanjutan dengan menyisir aset-aset milik jaringan tersebut. Beberapa villa mewah, apartemen elit, dan kendaraan mahal ditemukan atas nama fiktif. Proses penyitaan dilakukan untuk dijadikan barang bukti kejahatan perdagangan manusia. Tim penyidik juga menemukan beberapa tempat penampungan lain yang tersebar di wilayah pinggiran kota. Di sana ditemukan puluhan calon TKW yang tengah dilatih dan disiapkan berangkat. Mereka langsung dievakuasi dan diperiksa kondisinya. Pemerintah menyediakan rumah aman dan bantuan medis serta psikologis bagi korban. Penyidik bekerja sama dengan lembaga anti pencucian uang untuk melacak jejak transaksi. Beberapa perusahaan bodong yang diduga sebagai kedua usaha turut diperiksa. Kantor dan gudang yang dijadikan tempat pelatihan rahasia digerebek dan disegel. Barang bukti berupa dokumen, laptop, serta kamera pengintai diamankan. Aset yang disita selanjutnya akan dilelang dan hasilnya disalurkan kepada korban. Keputusan ini diambil untuk membantu proses rehabilitasi dan reintegrasi para perempuan tersebut ke masyarakat. Langkah ini juga menjadi bentuk keadilan restoratif yang memperhatikan hak-hak korban eksploitasi. Masyarakat memberikan apresiasi atas kerja keras aparat yang berhasil mengungkap jaringan besar ini. Namun mereka juga meminta ketegasan lebih dalam mencegah kasus serupa terjadi lagi. Edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perekrutan ilegal kini digalakkan di berbagai daerah. Dalam proses penyidikan, muncul dugaan adanya keterlibatan oknum dari instansi resmi. Beberapa nama disebut menerima suap untuk menutup mata terhadap aktivitas ilegal ini. Hal tersebut mencoreng institusi yang seharusnya melindungi warga negara dari kejahatan lintas batas. Data perjalanan para korban menunjukkan kejanggalan. Beberapa dari mereka bisa lolos pemeriksaan imigrasi meski dokumen tidak lengkap. Indikasi ini menandakan adanya kolusi yang memfasilitasi pengiriman korban. Penyelidikan internal pun dilakukan terhadap petugas di bandara dan kantor imigrasi terkait. Selain itu, operasi yang direncanakan sempat bocor sebelum pelaksanaan. Akibatnya, beberapa tersangka sempat melarikan diri sebelum digerebek. Kejadian ini menambah kecurigaan bahwa informasi rahasia disebar oleh pihak yang memiliki akses internal. Aparat kini meningkatkan pengamanan dan melakukan penyaringan ulang personel yang terlibat dalam operasi. Badan Pengawas Internal dan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, turut dilibatkan untuk menyelidiki dugaan ini.
Pihak yang terbukti terlibat akan dikenakan sanksi pidana berat dan pemecatan tidak hormat. Pemerintah juga berjanji akan membenahi sistem agar tidak mudah disusupi kepentingan pribadi. Skandal ini membuka mata masyarakat bahwa kejahatan perdagangan manusia bukan sekadar tindakan kriminal biasa. Ada jejaring kekuasaan, uang, dan pengkhianatan dalam sistem yang memungkinkan praktik ini berkembang subur. Pembenahan menyeluruh kini menjadi keharusan yang tak bisa ditunda. Sebagai respon atas tragedi ini, pemerintah meluncurkan kampanye kesadaran nasional. Tujuannya adalah mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia dan cara mengenali modus perekrutan ilegal. Kampanye ini digelar serentak di seluruh provinsi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga sosial. Materi edukatif disebar melalui media massa, internet, dan penyuluhan langsung di daerah rawan pengiriman TKW. Selain itu, pemerintah membuka hotline pengaduan khusus yang bisa diakses selama 24 jam. Hotline ini digunakan untuk melaporkan dugaan aktivitas mencurigakan terkait perekrutan tenaga kerja. Sekolah-sekolah dan lembaga pelatihan kerja juga dijadikan sasaran edukasi. Para siswa dan peserta pelatihan diberikan informasi tentang prosedur resmi bekerja di luar negeri. Diharapkan, langkah ini dapat mengurangi jumlah calon pekerja migran yang tertipu iming-iming kerja dengan gaji tinggi secara ilegal. Kerjasama lintas kementerian dan lembaga diperkuat untuk memastikan keberhasilan kampanye ini. Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bergerak bersama membentuk sistem pengawasan terpadu. Setiap kasus pelanggaran akan langsung ditindak. Publik pun diajak turut serta menjadi pengawas sosial. Mereka diminta PK terhadap lingkungan sekitar dan segera melapor jika menemukan indikasi perekrutan yang tidak wajar. Peran masyarakat dianggap sangat penting dalam memutus rantai perdagangan manusia yang mengakar kuat. Di balik penderitaan para korban, ada kisah pilu keluarga yang ditinggalkan. Orang tua, saudara, dan pasangan mereka hidup dalam kecemasan selama berbulan-bulan. Banyak yang tidak tahu kabar anggota keluarga mereka sejak berangkat ke luar negeri. Bahkan ada yang mengira mereka telah meninggal dunia. Salah satu orang tua korban, Pak Salim, mengaku telah mencari anak perempuannya ke berbagai tempat. Ia sempat menghubungi pihak agen namun tidak mendapat jawaban yang jelas. Setelah mendengar penggerbekan itu, ia langsung menuju kota dan berharap anaknya termasuk yang diselamatkan. Air matanya tumpah saat akhirnya menemukan putrinya dalam kondisi lemah namun selamat. Di beberapa daerah, keluarga korban membentuk forum untuk saling berbagi informasi dan dukungan. Mereka juga berjuang menuntut keadilan atas peristiwa yang menimpa orang terkasih mereka. Forum ini menjadi suara masyarakat kecil yang selama ini tak terdengar, kini mulai mendapat perhatian luas. Pemerintah memberikan layanan konseling kepada keluarga korban. Bantuan psikologis dan hukum juga disiapkan untuk membantu mereka mengatasi trauma serta menempuh jalur hukum. Dukungan sosial ini diharapkan mampu menguatkan mereka yang selama ini menanggung beban sendirian. Kisah keluarga korban membuka mata banyak pihak bahwa perdagangan manusia bukan sekadar kejahatan terhadap individu, tapi juga menghancurkan tatanan sosial dan keluarga. Oleh karena itu, perlindungan terhadap calon TKW harus dimulai dari akar keluarga dan lingkungan tempat mereka berasal. Sidang perdana bos penyalur tenaga kerja ilegal berlangsung dengan pengamanan ketat. Ruang pengadilan dipenuhi awak media, aktivis, dan keluarga korban yang menantikan keadilan ditegakkan. Terdakwa utama hadir dengan wajah tertunduk, didampingi pengacara yang mencoba meredam opini publik. Jaksa membeberkan fakta mencengangkan di hadapan majelis hakim. Bukti video, rekaman percakapan, dan dokumen keuangan disodorkan sebagai barang bukti kuat. Terdakwa disebut memimpin jaringan internasional yang terorganisir dengan metode rekrutmen sistematis dan eksploitasi yang sadis. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah mantan anggota jaringan yang kini bekerja sama dengan aparat. Ia memberikan kesaksian tentang cara perekrutan, metode penyiksaan, serta alur pengiriman korban. Kesaksiannya memunculkan nama-nama baru yang terlibat dalam jaringan tersebut, termasuk pejabat dan pengusaha lokal. Dalam persidangan juga terungkap bahwa beberapa korban sempat dijual ke sindikat penjualan organ di negara konflik. Fakta ini menambah deretan kejahatan luar biasa yang dilakukan jaringan tersebut. Masyarakat pun mendesak agar hukuman maksimal dijatuhkan kepada para pelaku. Putusan sementara masih menunggu proses pembuktian lanjutan. Namun, jalannya persidangan yang transparan memberi harapan kepada publik bahwa keadilan masih bisa ditegakkan. Media pun terus mengikuti setiap perkembangan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap proses hukum yang berjalan. Pemerintah daerah di wilayah-wilayah pengirim TKW mulai melakukan berbagai langkah preventif. Mereka memperketat izin operasional lembaga pelatihan kerja dan melakukan audit mendalam terhadap agen penyalur.
Program penyuluhan digelar secara rutin di desa-desa pelosok untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Posko pengaduan didirikan di balai desa untuk mempermudah pelaporan perekrutan mencurigakan. Para kepala desa dilibatkan aktif sebagai pengawas pertama terhadap praktik ilegal. Mereka diminta melapor jika menemukan ada warganya yang hendak berangkat ke luar negeri melalui jalur yang tidak resmi. Pelatihan kerja dalam negeri juga digencarkan sebagai alternatif bagi warga yang ingin mencari nafkah. Pemerintah menyediakan pelatihan menjahit, pertanian modern, hingga teknologi informasi yang bisa dijadikan modal usaha. Langkah ini diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap pekerjaan di luar negeri. Selain itu, lembaga keagamaan dan tokoh adat turut dilibatkan dalam kampanye perlindungan perempuan. Mereka memiliki pengaruh besar dalam mengarahkan masyarakat agar tidak tergiur janji kosong. Pendekatan kultural terbukti efektif dalam membendung niat berangkat tanpa prosedur resmi. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan sindikat perdagangan manusia. Upaya sistemik dari hulu hingga hilir menjadi kunci keberhasilan mencegah tragedi serupa terulang kembali. Kasus besar ini menyisakan pertanyaan tentang tanggung jawab moral masyarakat. Banyak pihak yang selama ini bersikap apatis terhadap praktik perekrutan mencurigakan. Mereka memilih diam karena menganggap bukan urusan pribadi. Kini, sikap itu dipertanyakan. Para akademisi dan aktivis sosial menyerukan perlunya revolusi etika di masyarakat. Menjaga tetangga, menanyakan kabar keluarga, serta aktif melaporkan kegiatan mencurigakan dianggap sebagai bentuk tanggung jawab kolektif. Masyarakat tidak bisa lagi membiarkan kejahatan tumbuh dalam diam. Di sisi lain, media massa juga dikritik karena selama ini kurang menggali isu perdagangan manusia secara mendalam. Hanya beberapa media yang secara konsisten mengangkat suara korban dan menyelidiki praktik agen penyalur ilegal. Kedepannya, jurnalisme investigatif diharapkan mengambil peran lebih besar. Lembaga pendidikan pun diimbau memasukkan isu perdagangan manusia ke dalam kurikulum. Edukasi sejak dini akan membentuk generasi yang lebih waspada dan kritis terhadap modus-modus kejahatan modern. Anak muda diharapkan menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penyebaran informasi yang benar. Semua elemen bangsa diminta bergerak bersama. Negara, masyarakat, media, dan lembaga keagamaan harus bersatu dalam satu tujuan, memberantas perdagangan manusia dari akarnya. Perjuangan ini tidak hanya soal hukum, tapi juga soal hati nurani. Setelah melewati masa-masa kelam, para korban mulai menata kembali hidup mereka. Pemerintah melalui berbagai kementerian memberikan beasiswa, pelatihan kerja, serta program pemulihan psikologis. Langkah ini menjadi awal untuk membangun kembali masa depan mereka yang sempat hancur. Beberapa korban kini menjadi penyuluh di komunitas mereka sendiri. Mereka membagikan pengalaman dan menjadi contoh nyata bahwa harapan selalu ada. Cerita mereka menginspirasi banyak orang untuk tidak mudah percaya pada janji manis tanpa dasar hukum yang jelas. Komunitas korban perdagangan manusia pun mulai terbentuk. Mereka saling mendukung, saling menyemangati, dan memperjuangkan hak-hak mereka. Dalam wadah ini, suara korban tidak lagi tenggelam, tapi menjadi kekuatan untuk mendorong perubahan. Negara-negara yang terlibat dalam kasus ini juga mulai membuka jalur kerja sama perlindungan tenaga kerja. Perjanjian bilateral diperbarui, sistem pengawasan ditingkatkan, dan jalur pengaduan dibuka secara internasional. Ini menjadi langkah penting menuju masa depan yang lebih aman bagi pekerja migran. Akhir cerita ini bukan sekadar penutupan, melainkan permulaan bagi sebuah perjuangan panjang. Kejahatan telah terbongkar, korban mulai bangkit, dan masyarakat mulai peduli. Kini saatnya menjaga agar luka yang pernah ada tidak terulang kembali.